Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi, salam anti korupsi. Saya Fikri Al-Qodri, Ketua Umum Koalisi Bersama Rakyat Anti Korupsi dan Nepotisme Provinsi Lampung. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mengupload ke YouTube serta media sosial serta melakukan pengajuan secara surat terbuka kepada SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang terindikasi dugaan korupsi dana BOS tahun 2020. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Lampung, kemudian yang terhormat Bapak Kapolda Lampung, Sekyu di Reskrimsus Polda Lampung di Bandar Lampung, menimbang bahwa dalam menjalankan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 108 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Perpres Nomor 12 Tahun 2021 serta tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Dasar hukumnya yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ketetapan MPR Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan seterusnya dan seterusnya. Memutuskan menetapkan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Bersama Rakyat Anti Korupsi dan Nepotisme Provinsi Lampung agar segera menginvestigasi dan mengklarifikasi secara menyeluruh terhadap indikasi dugaan korupsi pada pelaksanaan dana BOS di SMA Negeri 1 Bandar Lampung tahun 2019, 2020, dan 2021. Pada kesempatan hari ini, sesuai dengan agenda kita, kami dari LSM Kobarkan telah mengirimkan surat klarifikasi secara resmi kepada SMA Negeri 1 Bandar Lampung, dan sampai saat ini tidak ada jawaban baik secara lisan dan tertulis yang kami layangkan surat ke SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Untuk itu, sesuai agenda kami, ke depan kami akan melaporkan secara resmi indikasi dugaan korupsi di SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang menelan anggaran total di tahun 2020 1,113.450.000 rupiah yang melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama dengan nilai anggaran 329.850.000 rupiah, kemudian tahap yang kedua senilai 439.800.000 rupiah, kemudian tahap ketiga 343.800.000 rupiah. Untuk itu kami meminta kepada pihak penyidik di Reskrimsus Polda Lampung untuk segera menusut adanya indikasi dugaan korupsi pada anggaran dana BOS di SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang kami duga terindikasi kepala sekolah dan bendahara dana BOS di SMA Negeri 1 Bandar Lampung memanipulasi laporan keuangan dan pertanggungjawaban untuk menutupi pelanggaran penggunaan dana BOS yang digunakan terkait anggaran yang digelapkan dan markup harga
atas pembelian barang keperluan operasional serta LPJ yang kami yakini tidak real penggunaannya. Kemudian selanjutnya kami meminta juga kepada pihak penyidik untuk segera memeriksa kwitansi dan nota-nota pengeluaran pembayaran yang kami yakini itu adalah rekayasa atau palsu berdasarkan hasil penelusuran tim dan dari narasumber yang tidak dapat saya sebutkan di sini, serta penggunaan dana BOS yang diduga bendahara dan kepala sekolah memiliki stempel dari beragam toko dan memalsukan tanda tangan bukti pelaporan realisasi anggaran dana BOS tahun ajaran 2021-2020. Nanti akan segera kami laporkan data penunjang kepada pihak penyidik. Dan satu juga kami meminta kepada pihak kepala sekolah dan bendahara untuk segera menyusun dan memberikan laporan dana BOS anggaran tahun 2020 secara fakta dan real, baik di lingkungan sekolah dan secara online. Karena pada proses pelaksanaan kegiatan di lapangan kami duga telah menyalahi rencana anggaran biaya yang tidak merujuk pada Juklak dan Juknis, yaitu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Dan sebagai saran untuk hasil temuan pihak pengawasan internal seperti Bawasda Provinsi Lampung, BPK, apabila terjadi ditemukan indikasi dugaan penyelewengan dana BOS, untuk segera ditindaklanjut, bukan hanya diberikan sanksi, terjadi kelebihan anggaran, dipulangkan ke negara, persoalan selesai. Menurut kami itu sangat-sangat tidak adanya efek jera. Kami meminta juga kepada pihak Bawasda untuk turut aktif. Apabila ada indikasi temuan seperti kami, langsung laporkan ke pihak aparat hukum, karena pihak Bawasda adalah pemeriksa internal. Dan kami meminta kepada pihak Bawasda tidak hanya apabila terjadi kecurangan dan selisih harga kemudian dipulangkan ke negara, persoalan selesai, itu sangat-sangat tidak ada efek jera untuk kepala sekolah yang lain. Dengan alasan mereka sudah dipulangkan, itu saya sangat-sangat tidak setuju. Kemudian poin terakhir dari hasil investigasi kobarkan di lapangan serta dari narasumber yang tidak bisa saya sebutkan dan dapat dipertanggungjawabkan faktanya serta data yang sebenarnya dari anggaran dana BOS meliputi ada beberapa item kegiatan seperti kegiatan sarana prasarana pemeliharaan sekolah yang mengarah ke fiktif, kemudian dengan total anggaran pemeliharaan Sapras Rp266.656.100 yang meliputi dari 3 tahap, yaitu tahap pertama 20 juta sekian, tahap kedua 127 sekian, dan tahap ketiga 118 juta sekian. Akan tetapi berdasarkan narasumber dan hasil investigasi di lapangan, kegiatan pemeliharaan di sekolah tidak dilaksanakan rehab ringan, terkesan formalitas dan asal jadi. Dan perlu dipahami, Juklak dan Juknis anggaran dana BOS ini tidak diperbolehkan untuk melakukan rehab berat. Ini hanya untuk operasional siswa, untuk menunjang operasional siswa. Jadi yang tidak menyalahi Juklak dan Juknis itu menurut kami salah, tapi yang menentukan bukan kami. Kami adalah lembaga secara legalitas resmi tercatat di Kesbang Pol dan lain-lain. Kami hanya melaksanakan tugas fungsi dan pengawasan serta kontrol dari masyarakat yang diwadahi dari LSM, serta secara hukum legalitas kami lengkap. Kemudian pada item kegiatan selanjutnya kepada pihak penyidik nanti akan kami laporkan dan kami
masukan, yaitu pada kegiatan administrasi sekolah yang menelan anggaran selama 1 tahun 163 juta yang kami yakini dan secara valid datanya bahwa itu mengarah ke fiktif. Kemudian pada kegiatan pengembangan perpustakaan dengan nilai 100 juta rupiah, nanti foto dan data penunjang dari narasumber akan kami laporkan. Mungkin itu saja sebagai catatan tambahan. Kami meminta kepada pihak gubernur atau Bapak Gubernur Provinsi Lampung, Bapak Arinal Junaidi, untuk segera menonaktifkan dan menonjobkan apabila adanya temuan telah melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti hasil pemeriksaan, untuk segera menonaktifkan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Kemudian sebagai rekomendasi juga kepada Bapak Kapolda Lampung yang terhormat, kemudian Bapak Sekyu di Treskrimsus, untuk segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara tegas untuk membuktikan atas dugaan yang kami laporkan, untuk segera memanggil, memeriksa sejumlah pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan potensi kerugian pada anggaran dana BOS tersebut di atas. Demikianlah surat laporan yang kami sampaikan secara terbuka dan akan kami upload di YouTube. Kemudian kami sampaikan laporan resmi kepada pihak Polda Lampung, serta kami ucapkan terima kasih juga dari rekan-rekan media untuk segera mengawasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam sehat.